Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang ya anak-anak. Selamat siang anak-anak semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kita diberi kesehatan sehingga pada siang hari ini anak-anak bisa masuk sekolah seperti biasa. Ada yang tidak masuk? Ada. Oh, ada yang nggak masuk. Sinten? Wahyu. Oke, Wahyu kenapa ya? Sakit ya tadi ibunya izin. Tadi anak-anak sudah belajar olahraga mengelilingi, lari kan tadi ya? Mengelilingi mana tadi? Dusun Tegarejo, melihat keindahan alam di sana. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita nyanyi dulu. Naik-naik ke puncak gunung bersama-sama. Ya, sambil bertepuk tangan. Siap? Siap. Naik 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Terima kasih. Kalau dilihat dari syairnya, lagu naik-naik ke puncak gunung itu berkisah tentang apa ya? Keindahan alam. Sebelumnya kita ini biar anak-anak konsentrasi, orang yang sing cerita dhewe nggih. Coba tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Oke, terima kasih. Kita lanjut, kita akan belajar mengenai puisi. Di situ ditulis temanya kita akan belajar puisi. Ada di antara anak-anak yang sudah tahu apa itu puisi? Belum tahu puisi, tapi pernah mendengar? Pernah membaca? Pernah. Kira-kira kalau sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar, kira-kira nek koyo ngono kae puisi iki apa ya? Apa itu puisi? Kita lihat. Apa itu? Kita akan belajar hari ini mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menyimak dan menulis puisi dan mampu menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi puisi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang puisi. Kita lihat apa saja sih puisi itu. Nah, ini pengertiannya. Puisi itu ternyata adalah karangan yang ditulis dengan mengutamakan keindahan bahasa dan kepadatan makna. Jadi karangan dikarang dengan pengalaman apa yang sudah kamu lihat, apa yang kamu rasakan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan tapi menggunakan bahasa atau pilihan kata yang
indah. Dengan kata-kata yang indah, penuh dengan makna. Lanjut. Nah, nih ciri-ciri puisi sekarang. Kenapa itu bisa dikatakan sebuah puisi? Tulisan itu bisa dikatakan sebuah puisi. Ternyata ada ciri-cirinya. Apa itu ciri-ciri puisi? Baris, yang pertama adalah baris. Apa itu baris? Kumpulan kata-kata dalam puisi. Jadi dalam satu baris itu ada beberapa kata. Contohnya, ibuku yang sudah membesarkanku. Nah, itu satu baris, isinya berupa kata-kata. Itu baris. Yang kedua ada bait. Nah, ada bait itu yang kedua. Apa itu bait? Kumpulan baris-baris puisi. Jadi dalam satu bait itu ada beberapa baris. Kalau puisi bebas, boleh satu bait itu isinya 4 baris, boleh satu bait 5 baris, boleh satu bait 3 baris. Jadi lebih bebas, lebih lebih bebas dibandingkan dengan pantun. Kalau pantun kan harus 4 baris. Nah, kalau puisi itu nggak harus 4 baris, boleh 3 baris, boleh 4 baris, bahkan boleh 5 baris atau lebih. Itu ciri-ciri puisi, ada baitnya. Berikutnya ciri yang lain. Nah, ada iramanya. Ada iramanya. Apa itu irama? Keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian kata. Jadi antara baris ke-1 dengan baris kedua itu ada pergantian kata yang selaras. Misalnya habis berbunyi berakhir dengan ibuku yang sudah membesarkanku, ibuku yang sudah melahirkanku. Nah, itu kan berbunyi jadi selaras seperti itu. Tapi boleh juga dengan yang lain, misalnya bar habis terus a juga boleh, atau nanti habis lagi a lagi juga boleh. Yang keempat ada rima. Rima itu siapa, Bu? Rima itu, Bu, temanku. Rima itu adalah persamaan bunyi dalam baris puisi atau biasa dikenal dengan sajak. Sajak A atau AB. Nah, itu misalnya ibuku ibuku yang sudah membesarkanku, ibuku yang sudah melahirkanku, ibuku yang sangat berjasa terhadapku, ibuku terima kasih untukmu. Misalnya seperti itu kan, itu berakhir bunyinya apa? Nah, di situ karena sama dari baris pertama sampai keempat itu bunyinya maka dia bersajak a. Nanti kalau misalnya berganti habis kok terus i, nah dia bersajaknya a b bisa. Misalnya ibuku yang membesarkanku, hingga kini aku menjadi seperti ini. Ibuku yang sudah melahirkanku, sehingga aku menjadi anak yang menjadi anak yang hebat. Nah, itu kan berbeda lagi. Habis kemudian
kemudian I, kemudian U, kemudian A. Nah, maka sajaknya berbunyi apa itu? A, B, A, C. Karena apa? Karena yang terakhir itu hebat, tidak lagi I, maka sajaknya menjadi A, B, A, C. Nah, coba sekarang kita lihat nanti ini ada contoh puisi. Siapa yang berani mencoba membaca puisi yang sudah saya tampilkan di sini? Boleh maju membaca puisinya sebisanya, tunjuk jari. Yuk, Angel yuk, ya, sini deh, sini Mbak Angel. Dari sini, dari sini atau dari sini, maju ke sini. Biar bisa membaca dari situ. Ya, dicoba dibaca. Yang bagus ya, yang lain menyimak ya. Ya, dibaca. Agak ke sini. Serpihan sudah dilakukan, hamparan pasir karpet merah menyambut wisatawan. Ombak bergulung menghampiri dengan diam. Pemandangannya begitu menawan. Angin sepoi-sepoi mengatur lambaian pohon kelapa. Semakin dalam menyelam, semakin indah pula yang kau sungguhkan. Gugusan karang dan gerombolan ikan menyapa, layaknya serpihan surga yang sangat menawan. Lestarilah engkau Wakatobi yang memesona. Sudah? Tepuk tangan untuk teman kita. Bagus nggak? Bagus. Ada yang berani lagi mencoba membaca puisi? Toh tidak ada yang salah membaca puisi. Bebas berekspresi. Siapa lagi mau mencoba? Yo, Mbak Emil, coba Mbak Emil. Gak apa-apa, gak usah takut, enggak. Biar nggak terlalu jauh, di sini aja Mbak, sini aja Mbak. Nggak nyampe kabelnya soalnya. Serpihan surga diwarnai, hamparan pasir putih membentang, karpet merah menyambut wisatawan. Ombak bergulung menghampiri dengan riang, pemandangannya begitu menawan. Angin sepoi-sepoi mengatur lambai pohon kelapa. Semakin dalam menyelam, semakin indah pula yang kau suguhkan. Gugusan karang dan gerombolan ikan menyapa, layaknya serpihan surga yang sangat menawan. Lestarilah engkau Wakatobi yang memesona. Tepuk tangan. Bagus sekali. Sudah 2 teman mencoba membaca puisi. Ada yang berani mencoba lagi? Yang laki-laki belum loh. Kira-kira membaca puisi ya memang seperti itu. Jadi kalian perlu membaca dengan jelas artikulasinya. Tidak perlu cepat-cepat, dihayati ya. Serpihan surga di Wakatobi, hamparan pasir putih membentang. Boleh nggak Bu pakai gerakan bagian? Boleh, tetapi tidak berlebihan. Boleh. Bak karpet merah menyambut wisatawan. Ombak bergulung menghampiri dengan riang.
menawan. Angin sepoi-sepoi mengatur lambaian pohon kelapa. Semakin dalam menyelam, semakin indah pula yang kau suguhkan. Gugusan karang dan gerombolan ikan menyapa. Layaknya serpian surga yang sangat menawan. Lestarilah engkau Wakatobi yang memesona. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kamu membaca puisi itu tidak perlu terlalu cepat, tapi dihayati. Jadi dengan pelan, artikulasinya yang jelas supaya yang mendengarkan itu paham apa toh itu isinya. Kira-kira isinya apa ya Nana ini? Puisi ini kira-kira bercerita tentang apa? Tentang keindahan? Wakatobi, tentang keindahan alam. Alam mana? Wakatobi. Nah, kita lihat. Ini isinya menceritakan keindahan Wakatobi, atau bisa juga Wakatobi yang indah diumpamakan seperti apa tadi? Serpian surga. Wakatobi yang memesona bisa jadi, karena tadi juga bisa juga keindahan dalam laut, karena tadi kan di situ diceritakan semakin dalam menyelam, semakin kau suguhkan keindahan dalam laut. Berarti kan dia seorang yang membuat puisi ini pernah merasakan menyelam di laut mana? Wakatobi, sehingga dia tahu bisa menceritakan indahnya laut Wakatobi. Di dalamnya ada apa, dia bisa menceritakan dalam bentuk puisi. Ada mungkin yang punya pendapat yang lain mengenai isi dari apa tadi ini, puisi yang sudah kalian baca tadi? Tidak, ya. Kira-kira seperti itu isinya. Ada berbagai pendapat, mungkin nanti bisa kamu gali lagi. Nah, berikutnya, apa sih cara atau bagaimana sih caranya membuat puisi? Nah, kita harus yang pertama tentunya yang menentukan tema. Temanya tentang apa? Oh, tentang keindahan alam. Oh, tentang pendidikan. Oh, tentang budi pekerti. Nah, tergantung temanya kita mau apa. Kalau tadi puisi yang sudah kalian baca tadi, temanya tentang apa? Keindahan alam. Yang kedua, mencari informasi objek. Nah, objeknya apa tadi? Tentunya orang yang menuliskan puisi itu kan mengetahui objek yang akan ditulis tadi, yang akan ditulis atau yang sudah ditulis oleh penulis puisi tadi bercerita tentang apa? Isinya, isi apa tadi? Ketika dia menyelam itu loh, keindahan dalam laut tadi. Jadi dia bisa di dalam laut ada apa tadi? Ada segerombolan ikan, ada karang, bisa melihat ombak, ya kan? Sehingga ketika dia masuk dalam laut dan melihat keindahan itu, itulah objeknya yang bisa kamu tuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian menulis yang dibayangkan. Menulis terus tulis dibayangkan karuan.
pengalamannya dia melihat tadi kemudian dibayangkan lagi, kemudian dibuat bentuk tulisan. Tulisan tidak harus puisi juga, bisa juga sebuah cerita. Nah, jadi ketika kita mempunyai pengalaman tentang sesuatu hal, tidak hanya bisa kita tuliskan dalam bentuk puisi, tapi juga bisa kita tuangkan dalam bentuk yang lain, bisa artikel, bisa cerita. Tapi untuk kali ini kita buat puisi. Kita ceritakan pengalaman kita, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita alami, dituangkan dalam bentuk puisi. Yang keempat, apa itu? Memilih kata atau diksi. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai majas metafora, majas personifikasi sudah, majas metafora sudah. Itu kan kata-kata yang bukan sebenarnya kalau metafora kemarin itu. Nah, itu bisa nggak digunakan dalam bahasa puisi? Bisa banget. Tadi itu dikatakan serpihan surga, bagikan serpihan surga. Ya tadi dalam puisi itu tadi. Apa iya orangnya itu melihat surga beneran yang menulis itu? Kan tidak. Tapi diperumpamakan karena indahnya, sangat indahnya, diperumpamakan seperti serpihan surga, cuilan surga. Karena serpian itu kan hanya sebagian kecil ya. Nah, berarti itu karena saking indahnya sampai diperumpamakan dari bagian kecil sebuah surga. Nah, kata-katanya pilih kata-kata yang indah. Itu dalam menulis apa? Puisi. Yang kelima, oh iya tadi sudah tak sampaikan juga menggunakan majas dan sajak. Majas itu ya yang sudah seperti kalian pelajari kemarin, bisa menggunakan majas personifikasi yang mengumpamakan benda mati seperti makhluk hidup. Misalnya tadi ada lambean pohon kelapa. Masa iya pohon kelapa melambai? Melambai-lambaikan, tapi seperti manusia melambai, itu diperumpamaan seperti itu bahasa majas yang bisa digunakan dalam menulis puisi. Kemudian sajak ya tadi, bersajak, misalnya satu bait mau berakhir dengan semua boleh. Terus bait kedua mau berakhir dengan bunyi i semuanya misalnya terdiri dari 4 baris mau i semua boleh tidak? Boleh. Tapi seandainya tidak bersajak a atau b semua juga boleh. Namanya puisi bebas. Berbeda dengan puisi terikat seperti pantun, itu terikat pada sajak. Tapi kalau puisi bebas tidak terikat pada sajak, tetapi boleh bersajak. Bersajak a saja boleh, ab saja juga boleh. Bebas. Kalau mau bebas juga boleh. Itu namanya puisi bebas. Ada yang mau bertanya sampai di sini, anak-anak? Tidak. Yakin? Nah, kalau tidak bertanya, kita lanjut dengan bekerja kelompok. Ini aja menghadap ini, yang depan menghadap ke belakang. Nah, terus yang nomor 3 juga menghadap ke belakang. Kursinya aja dibalik, kursinya aja yang dibalik. Ya, kursinya dihadap. Ya. Jadi, nah, oh ya, gabung aja lah. Di sini aja. Oh ya sini, pindah tempatnya saja lah. Ada, nggak apa-apa lah sama temennya kok. Sini biar ada temennya. Ayo,
ada kelompok itu nggak usah milih-milih temennya. Laki dan perempuan sama teman nggak apa-apa. Boleh lewat sana atau lewat sini, lewat sini. Ayo, dan sini. Ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kamu kelompok 4. Ya, kamu kelompok 4. Kemudian kelompok 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Apa tugasnya? Nah, kita akan mendengarkan puisi. Sebelum mendengarkan puisi, ya kita dengarkan dulu puisinya ya. Tak carikan puisinya dulu. Dengarkan baik-baik. Alam semesta, kicau burung bernyanyi menyapa telingaku. Kubuka mata dan kulihat alam semesta. Yang pertama singgah di mata ialah cahaya mentari berwarna, berwajahkan gunung dan lembah, beralaskan dataran rendah, dan berdampingan dengan hamparan lautan yang diiringi hempasan angin, hingga terlihatlah ombak yang menari indah. Alam sangat baik kepadaku. Airnya menghilangkan dahaga, udaranya menjadi nafasku, tanahnya menjadi pijakan, tumbuhan dan hewan menjadi pelengkap hidupku. Air, udara, tanah, dan api menyatu dalam diriku. Maka saat aku ingin memahami alam ini, cukuplah aku melihat ke dalam diriku. Karena isi alam semesta ada di dalam diriku. Supaya kamu bisa lebih ini perhatian. Perhatikan, simak dengan baik-baik. Simak dengan baik-baik untuk bisa menjawab LKPD yang sudah saya bagikan. Ya. Dengarkan baik-baik, simak dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjawab pertanyaan itu.
alam semesta. Kicau burung bernyanyi menyapa telingaku. Kubuka mata dan kulihat alam semesta. Yang pertama singgah di mata ialah cahaya mentari berwarna, berwajahkan gunung dan lembah, beralaskan dataran rendah, dan berdampingan dengan hamparan lautan yang diiringi hempasan angin, hingga terlihatlah ombak yang menari indah. Alam sangat baik kepadaku. Airnya menghilangkan dahaga, udaranya menjadi nafasku, tanahnya menjadi pijakan, tumbuhan dan hewan menjadi pelengkap hidupku. Air, udara, tanah, dan api menyatu dalam diriku. Maka saat aku ingin memahami alam ini, cukuplah aku melihat ke dalam diriku. Karena isi alam semesta ada di dalam diriku. Nah, itu tadi sebuah puisi yang bisa kamu simak, kamu dengarkan dengan teman satu kelompokmu. Silakan sekarang lembar kerja kalian yang sudah ibu bagikan itu kalian kerjakan bersama kelompokmu, kamu diskusikan isinya mengenai puisi yang sudah kalian simak tadi. Yuk dicoba, waktunya 10 menit ya, nanti dipresentasikan.
anggotanya ya di situ. Kelompok, nama kelompok dan nama anggotanya. Kelompok berapa tadi kan dari sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang lain bisa memberikan pendapat. Dalam kelompok. Wow. Ya, 5 menit lagi. Kalau ini nggak ada tambah-tambah. Bisanya.
dilanjutkan. Kita mulai dari kelompok 1. Ada yang mau ini menyampaikan ke depan untuk hasil diskusinya? Yuk, Deta sini, Deta. Sini. Dibaca hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 menjawab bahwa judul dari puisinya adalah Alam Semesta. Yang lain juga seperti itu judulnya? Ya. Kemudian apa isi puisi yang sudah diperdengarkan tadi di kelompok 1 menjawab tentang alam semesta yang indah dan kicauan burung yang merdu. Nah, mungkin kelompok yang lain mempunyai pendapat yang berbeda. Tapi boleh nggak ini pendapatnya kelompok 1? Atau ada yang mau menyanggahnya? Oh, boleh. Kemudian yang C, informasi apa yang kamu dapat dari puisi yang sudah diperdengarkan? Yaitu mengenai air, udara, tanah, dan api yang menyatu dalam hidupku. Ya. Mungkin ini juga berbeda dengan nanti dengan kelompok yang lain. Kemudian cara menjaga keindahan alam adalah dengan tidak mencemari air, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak mencemari udara. Kira-kira betul nggak ini jawaban yang D? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya, yang mana yang sudah siap? Oh iya, kelompok 2 silakan. Yuk, yang mau sebagai iya, nah ini tadi Deta juga maju. Apa judul puisi yang sudah kalian dengarkan? Alam Semesta. Apa isi puisi yang sudah yang sudah diperdengarkan? Keindahan alam semesta. Sama ya dengan punyanya Deta, keindahan tentang kalau punyanya Deta tentang alam yang semesta yang indah, kalau ini tentang keindahan alam semesta sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Yuk lanjut. Informasi apa yang kamu dapat dari puisi yang sudah diperdengarkan? Bahwa alam semesta mempunyai keindahan alam. Oke, bahwa alam semesta mempunyai keindahan alam dengan beraneka ragam isinya. Terus, Bagaimana cara menjaga keindahan alam? Tidak membuang sampah di sungai, melakukan reboisasi dan melakukan tebang pilih. tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih Mas Habibi sudah menyampaikan pendapat dari kelompok 2. Kelompok 3 mau maju? Ya. Apa judul puisi yang sudah kalian dengar? Alam semesta. B. Apa isi puisi yang sudah diperdengarkan? Keindahan alam semesta. C. Informasi apa yang kamu dapat dari puisi yang sudah diperdengarkan? Alam semesta yang sangat indah. D. Bagaimana cara menjaga keindahan alam? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari udara, dan tidak membuang limbah
hasil diskusi dari kelompok 3. Masuk keindahan alam semesta. Keindahan alam semesta, alam semesta yang indah itu mengenai informasinya dan cara menjaga keindahan alam adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari udara, tidak membuang limbah ke sungai. Boleh ya? Boleh. Ada yang menyanggahnya? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kelompok yang lain nanti bisa dikumpulkan karena mengingat waktunya nanti bisa saya baca, kemudian besok di lain waktu kita bisa tampilkan bersama-sama di sini karena mengingat waktunya nanti tidak cukup ya, karena masih ada beberapa pekerjaan ataupun tugas yang harus kalian selesaikan. Coba punyanya kelompok 4 saya lihat, punya kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya. Kelompok 7? Oke, nanti saya bahas setelah ini. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah menyimak puisi, kemudian mendengarkan dengan seksama, kemudian mencari tahu tentang isi puisi yang sudah didengarkan. Kalau anak-anak tidak memperhatikan, tidak mendengarkan dengan baik, kira-kira tahu tidak isi puisinya? Ya. Nah, jadi anak-anak hari ini untuk menyimak sudah bagus karena sudah tahu isinya. Tadi membaca juga sudah bagus. Nah, berikutnya karena tadi tujuannya kita belajar hari ini adalah bisa membuat puisi. Nah, ini tugasnya kalau ini mandiri, ya sendiri-sendiri. Silakan nanti anak-anak membuat puisi dengan tema keindahan alam. Atau bisa juga tadi sudah mendengar banyak puisi, bisa membuat ada yang kalau yang mau bikin cerita ataupun ilustrasi tentang keindahan alam juga bisa. Silakan yang mau bikin puisi tentang keindahan alam bisa, yang membuat cerita tentang keindahan alam juga bisa. Nanti ini tak bagi kertasnya sebentar. Warganya sendiri-sendiri. Ya, menghadapnya kembali seperti sudah mendapatkan kertas untuk menuliskan puisi. Sudah, silakan kalian tuliskan puisi yang ada di angan-anganmu tentang keindahan alam, karena temanya tentang keindahan alam. Jadi kamu tuangkan dalam bentuk puisi kalau yang suka puisi, tapi kalau yang suka bercerita boleh dengan ilustrasi ataupun cerita. Boleh. Ya. Hah? Oh, belum dapat kertas tak, Neca? Ya, waktunya 10 menit ya. Bekerja cepat.
tulisannya dibuat yang pilih. Nanti kalau sudah ada yang jadi boleh tunjuk jari. Kalian boleh membaca di depan. Nah, siapa yang berani dengan percaya diri maju ke depan bacakan puisinya, ya ada nilai khusus. Diberi nama, nomor, sudah selesai? Siapa yang sudah? Coba Mbak Sakila coba maju baca puisinya. Sebisanya. Sebisanya tapi yang bagus. Ya. Yuk Mbak. Maju Mbak. Teman-teman sambil menyelesaikan puisinya bisa sambil mendengarkan. Kubuka pintu dan jendela, tentang pagi menyapaku. Burung menari menghampiriku, mengucapkan selamat pagi dunia. Ku langkahkan kakiku di atas pematang sawah. Rumput hijau bergoyang, gemericik air mengalir iringi langkahku. Indahnya ciptaanmu Tuhan, tiada yang bisa menyamainya. Indahnya alam ini, anakku juga sampai air di situ. Kuningnya padi di sawah, hijaunya pegunungan seribu. Terasa sejuk di mataku, menangkan kalbuku. Tepuk tangan. Coba Lihat puisinya Mbak Sakila. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Dia berkisah tentang apa Mbak? Keindahan sawah. Rumahnya Mbak Sakila dekat sawah ya? Iya, jadi sering melihat sawah.
jadilah puisi. Boleh duduk tak? Kita lihat puisinya Mbak Sakila, kita bahas dulu. Membacanya sudah bagus. Puisinya terdiri dari berapa bait ini anak-anak? 3 bait. 1 bait ini ada yang berisi. Bait pertama isinya berapa baris ini? 4. Kemudian bait kedua isinya berapa baris? 5. Yang bait ketiga isinya berapa baris? 6. Masing-masing tidak sama baitnya. Boleh tidak? Boleh. Ini namanya puisi bebas. Kita lihat sekarang rimanya atau sajanya. Ku buka pintu dan jendela, mentari pagi menyapaku. A terus U, ya toh bunyinya. Burung menari menghampiriku. Berakhir lagi dengan bunyi apa? Mengucap selamat pagi dunia. Berakhir dengan bunyi A. Berarti bunyinya itu A, U, A. Berarti sajanya A, B, B, A. Karena kan di situ yang pertama A, kemudian yang terakhir juga berakhir dengan A. Maka sajanya sama, bersajak A, B, B, A. Selanjutnya, kulangkarkan kakiku di atas pematang sawah. Berakhir dengan bunyi A. Rumput hijau bergoyang. Berakhir dengan bunyi ang. Gemericik air mengalun iringi langkahku. Apa bunyi bunyi rimanya? Indahnya ciptaan Tuhan. Tiada yang bisa menyamainya. Apa? Jadi ang, u, a. Berarti sajanya A, B, C, A. Itu. Ya, bagus ini ya. Puisinya Mbak Sakila sudah sangat bagus. Berisi tentang keindahan sawah. Ada lagi yang mau mencoba maju? Yuk, siapa yang sudah selesai boleh maju? Oh ya, Habibi. Betapa indahnya negeriku, laut yang berombak-ombak, lereng gunung yang bertingkat-tingkat, angin yang berhembus sepoi-sepoi. Berdiri aku di tepi pantai, di bawah langit yang membentang, merasa negeri keindahan Indonesia yang kusayang. Tepuk tangan untuk puisinya Habibi. Ini puisi tentang keindahan alam negeriku. Negeri mana Mas Habibi? Negeri mana? Indonesia. Kirain kamu ke negeri nantah berantah. Indahnya negeriku, lautnya ada ombaknya, ya. Gunungnya bertingkat-tingkat, iya. Anginnya berhembus sepoi-sepoi, ya. Aku berdiri di tepi pantai, di bawah langit yang membentang, merasa negeri keindahan Indonesia yang kusayang. Berapa bait ini puisinya? 2 bait. 1 bait berisi berapa baris? 4 baris. Di sini berakhir dengan bunyi negeriku, ombak, tingkat-tingkat, sepoi-sepoi. Berarti nggak ada yang sama sajanya. Berarti dia bersajak
A, B, C, D karena bunyinya berakhir dengan tidak ada yang sama ya, sehingga sajaknya juga tidak ada yang sama, maka sajaknya A, B, C, D. Ya, terima kasih untuk Mas Habibi. Selanjutnya, udah diberi nama dong? Oh sudah diberi nama. Ya, ada lagi? Yo, Mbak Angel, agak kesini biar bisa dilihat. Keindahan alam di desaku, mataku terbuka dengan alam yang indah menyapa. Tumbuhan mulai subur, memberi kenyamanan hidupku. Di sudut desa, hewan dan tumbuhan saling bercengkrama. Matahari pun bersinar cerah, rumput mulai tumbuh di sekitarku. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Angel. Ada berapa bait ini? 2 ya. Tentang keindahan alam di desaku karena Mbak Angel tinggalnya di desa. Ada yang membuat cerita dari puisi ini tadi? Mbak Emel buat cerita? Oh iya, coba dibawa masuk ke depan, coba dibaca coba ceritanya tentang keindahan alam seperti apa. Hah? Oh iya, gak apa-apa. Setelah 1,5 jam, aku pun sampai di tempat yang diperlukan. Setelah sampai di tempat, aku langsung kembali kali ini ternyata Raja masih tidak jauh. Menurutku, karena Paris adalah salah satu pantai yang paling indah di sana. Karena orang Paris merupakan salah satu pantai yang sangat populer. Karena dengan para British kita dapat sampai sambil menikmati keindahan samudra. Itu juga menikmati keindahan samudra saja. Dan bukan kita dapat menggunakan suara binatang di jalan raya. Terkadang banyak burung yang berayun-ayun di bawah sambil bekerja. Setelah cukup lama bermain di pantai, aku langsung mandi. Setelah mandi biasanya aku makan kopi terlebih dahulu agar tidak sakit karena berlalu lama bermain air. Lalu aku dan keluargaku biasanya membeli oleh-oleh untuk sebelum berlayar. Aku dan keluargaku melanjutkan perjalanan. Selesai sampai di rumah, aku langsung beristirahat. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Emil ya. Ya, boleh dicoba. Ya. Kalau tadi teman-teman yang lain bikinnya puisi, Mbak Emil berbicara mengenai keindahan alam tapi bentuknya cerita. Ya, boleh juga ya. Tapi Mbak Emil juga buat puisi ya? Oh iya. Ya. Anak-anak sudah selesai semuanya untuk puisinya? Ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan akan saya nilai ya. Nah, ini nanti nilai kamu apa saja di sini ada nilainya 1, 2, 3, 4. Kalau 1 itu perlu dilatih lagi. Kalau 2 nanti berarti cukup baik. Kalau 3 berarti baik. Kalau 4 berarti sangat baik. Itu jadi ya yang saya nilainya seperti itu nanti. Nanti dikumpulkan karena tidak cukup waktunya untuk membaca semuanya. Ya, hari ini anak-anak sudah belajar mengenai puisi dari tadi pertama kali membaca, kemudian ada menyimak, dan kemudian yang terakhir adalah membuat puisi.
Dari ketiga-tiganya, anak-anak lebih suka yang mana? Membuat puisi. Berarti semuanya bisa membuat. Mendengarkan, membaca puisi suka enggak? Suka juga membaca puisi. Apalagi kalau bisa membawakannya dengan bagus. Besok kita tampilkan pas ada acara di perpisahan kelas 6 atau di kegiatan tampilan P5, kita bisa tampilkan kalau membaca puisinya bagus. Kemudian anak-anak sudah mendengarkan puisi tadi, bisa mengerti ya isi tentang puisi tadi? Bisa, anak-anak juga bisa mengungkapkan isi puisinya. Dan yang terakhir, anak-anak sudah mencoba membuat puisi. Nanti puisinya dikumpulkan semuanya. Anak-anak semuanya senang hari ini belajar puisi? Senang. Baik, kita akhiri karena waktunya sudah melewati ya. Kita akhiri pembelajaran kita siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah